Nisa ya. Ada betul. Yang penting kita gini, harus iman kepada Al-Qur'an ya. Intinya itu, iman pada Al-Qur'an. Jadi sebenarnya halal bagi laki-laki ini memperistri 4 orang halal ya. Betul halal, tapi kan belum tentu. Kalau saya mah niat atau enggaknya kan belum tentu. Ya, kan urusan jodoh mah bukan urusan kita. Urusan jodoh mati, kebahagiaan orang nanti bahagia atau tidaknya nanti setelah meninggal, kita bukan urusan kita. Yang penting satu harus iman aja, itu dulu, iman. Ya. Memang begitu. Asal adil di sana, ada adilnya gitu. Adil. Tapi Nek, itu kalau nenek ngomong gitu, itu perempuan-perempuan yang datang ke pengajian itu, jemaah-jemaahnya, perempuan-perempuan itu memang mereka siap, bukan jalan ini, mereka siap jadi yang kedua, atau ketiga, atau keempat. Jadi nanti kalau istri-istri kita dididik ya, ini oke gitu yang nontonnya. Kalau kita istri-istri kita dididik dengan benar-benar amalan yang sesungguhnya, agama yang sempurna, ulah orang erek nyandong, disuruh nanti sama istri. Iya pasti disuruh, karena beda amalannya, beda. Nah itu kalau saya salut ya, terus terangnya, yang punya istri ya, tapi yang terutama yang benar-benar ustaz, saya salutnya apa? Salutnya mereka bisa mendidik istrinya dengan ilmu agamanya dengan baik. Kan kadang-kadang para istri kadang-kadang ngomong, emang anak jalan itu aja yang menuju ke surga teh, kan ada gitu. Jadi intinya begini, satu, para istri ini harus iman kepada Al-Quran. Di sana dihalalkan ya, dihalalkan bagi laki-laki untuk punya istri 4. Soalnya kan kursi oke lamun hiji mah dijadi ke atau 2. Nah, lamun 4 mah kokoh tuh. Oh, ada jawab, kok 6 atau lebih kokoh di sana? Enggak, itu tidak di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Ini Adit kayaknya yang apa nih, pertemuan yang keberapa? Kira-kira nih ya. Lebih dari 15. Subhanallah, lebih dari 15 kali. Mudah-mudahan pertemuan ini, tolabel ini juga ada manfaatnya buat kita semua, diamalkan ya. Karena dengan diamalkan akan merubah hati kita, akan berbuat terus kebaikan ya. Alhamdulillah di tahun baru ini mudah-mudahan segalanya baru ya, bukan berarti pacar baru, bukan berarti, maksudnya di change ya, diinstal lagi dengan amalan-amalan yang terbaik ya. Mudah-mudahan akhlak kita juga diperbaiki oleh Allah, dibaguskan akhlaknya ya. Mudah-mudahan yang tadinya ada ria, kesombongan, ini adalah jembatan untuk menjadi ikhlas ya, biar pada ibadah ya, niatnya karena Allah gitu. Jadi mudah-mudahan sekarang mah diniatkan lagi tasihun niyah ya. Tasihun niyah itu niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur ya. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat yang ada di anggota tubuh kita. Ini masih sehat, masih hidup kita. Orang sakit gigi ya tuh kumaha balik terusnya. Alhamdulillah ya. Tak lupa juga sholawat dan salam ke Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in ulama, dan kepada umat akhir zaman. Diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW ya. Jadi tahun baru ini buatlah kita muhasabah ya. Jadi muhasabah introspeksi diri. Bagaimana kemarin saya ceritakan mengenai
alam kubur. Banyak di alam kubur ini banyak yang tidak terselamatkan ternyata. Di antaranya yang menyebabkan dari siksa kubur cuman ada hal-hal yang kecil. Misalnya kita bagi para laki-laki kencingnya nih sudah jongkok belum. Nah, kalau jongkok ini semua keluar, ibarat air diginiin. Tapi kalau misalnya kita berdiri, kadang-kadang begitu lagi jongkok atau ini lagi kayak ada yang keluar sedikit lagi, ngecelak lagi. Waktu Rasulullah mengantarkan, kemarin kan belum selesai ya, mengantarkan dari sahabat Ansornya ketika meninggal dengan para sahabatnya, mengantarkan ke jenazah kubur sambil memegang kayu gitu ya, sampai ke tangan sambil lihat ke atas lagi, ke langit, terus lihat lagi ke kubur, lihat lagi ke langit, kubur sebanyak 3 kali, dan berkata kepada para sahabatnya, ingat, pada sahabatnya sampai 3 kali, mohonlah dari kalian ini perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Siksa apa? Dari siksa kubur. Ada hadis yang lain juga, ini riwayat dari hadis Muslim ya. Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, ada 4 hal kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya boleh dicatat ya, doanya ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ulangi lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabri wa min azabi jahannama wa min fitnatil mahya itu hidup ya. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, masih hid biasa, masih hid dajjal. Kata para sahabat, kapan ya Rasulullah ini waktu yang tepat untuk dibaca? Kata Rasulullah, ada 2 tempat yang harus dibaca doa ini. Jadi setelah at-tahiyatul akhir, innaka hamidum majid. Setelah itu baca itu, kita sama-sama yuk. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, ikut pengajiannya, sini duduk sini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika dari azabil qabri, azab siksa kubur, azab. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Siksa itu azabil qabri, kubur. Terus siksa neraka jahanam, dan dari fitnah selama hidup. Tuh, dilindungi dari fitnah selama hidup. Dan setelah mati, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal atau fitnah dajjal aja ya. Hidup dan setelah mati, dan dari kejahatan fitnah dajjal. Masuk dibaca tadi kita apa? Nah, alhamdulillah kita sekarang ada doa, karena senjata orang muslim ini adalah apa? Kemarin doa ya. Doa usilahul mu'minun. Jadi senjatanya orang muslim ini adalah doa. Mudah-mudahan insya Allah kalau orang-orang yang beriman ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, polos pandangannya gitu. Jadi takjub ada malaikat yang turun, malaikat rahmat yang turun. Begitu turun sejauh pandangan ya, mata memandang, duduk sambil membawa kafan,
dan membawa minyak wangi dari surga, kain kafannya pun. Nah, setelah sudah sampai, baru malaikat Israil turun dekat kepalanya gitu, siap-siap mau nyabut nyawa gitu. Israil itu ngomong ke yang mau meninggal karena orang beriman, wahai jiwa yang tenang gitu, keluarlah menghadap Allah gitu ya, dengan ridho dan diridhoi katanya. Langsung otomatis si arwah itu keluar karena sudah disambut oleh malaikat yang baik, menurang dandannya suci, dan Allah memberikan malaikat itu menjadikan rupa yang bagus, tampan katanya gitu ya. Jadi si ruh ini diangkat naik terus ke langit ke yang satu, kan ada jaga malaikat langit satu tuh. Jadi langit itu ada terbagi berapa? 7 langit ya. Begitu langit dibukakan oleh malaikat tuh, langit yang pertama itu dibukakan. Siapa itu yang meninggal, kata malaikat tuh, Fulan bin Fulan, orang soleh katanya gitu ya, orang-orang gitu. Karena kalau setiap orang-orang yang soleh ini terkenal di langit, mendingan terkenal di langit atau mendingan terkenal di dunia seperti artis di langit ya. Karena kalau kita terkenal di langit, Allah itu langsung memerintahkan malaikat Jibril, malaikat Jibril, saya sangat sayang sama orang ini karena kesolehannya. Jadi malaikat Jibril pun karena kepalanya malaikat, jadi ngasih informasi ke malaikat-malaikat lagi yang lain. Nah, langsung ke langit yang kedua, ketiga. Jadi jarak dari langit satu yang kedua ini jaraknya berapa? 500 tahun perjalanan ternyatanya. Waduh. Dari langit satu, kedua itu terus sampai ke langit yang ketujuh ya. Langit ketujuh, terus Allah mengasih, karena engkau diciptakan oleh aku dari tanah, kamu balik lagi ke jasad kamu. Nah, begitu balik lagi setelah dikuburkan itu, dia nyari lagi ke jasad, masuk aja ke jasad tuh. Nah, udah masuk ke jasad tuh, pas kembali orang-orang yang mengantarkan jenazah itu kembali, siap-siap ditanya, man rabuka, terus pertanyaan apa? Mana biyuka, madinuka, apa agama kamu? Itu jadi ada beberapa pertanyaan dari para malaikat ini. Jadi lamun kurang diapalkan juga mau bisa, karena ini adalah hati kita yang tersambung terus kepada Allah. Bisa nggak kita misalkan dalam tidur ya, sebelum tidur susah tidur baik, dalam hati aja mendawamkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus la ilaha illallah. Karena apa? Kata Rasulullah, pernah mengatakan Rasulullah, jadidu imanakum, kata Rasulullah kepada para sahabatnya. Kan para sahabatnya imannya sudah tinggi, bukan kelasnya kita mah. Itu mah udah hampir 90%, 100% imannya. Kalau kita mah kadang-kadang turun, naik, bahkan bukan turun lagi, habis gitu ya, imannya sakit gitu ya. Sakit, sudah tidak ada iman. Mereka masih imannya begitu aja, kata Rasulullah, jadidu imanakum, katanya, perbaharuilah iman kamu. Tuh, itu orang-orang yang para sahabat yang sudah tinggi ilmunya disuruh perbaharui lagi imannya. Terus para sahabat nanya, dengan apa ya Rasulullah saya memperbaharui dengan iman itu? Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini ada karena kalimat la ilaha illallah harus tahu maknanya. Selain artinya harus tahu kan, tidak ada yang berhak disembah kecuali apa? Allah. Nah, maknanya sebenarnya begini. Jadi nafikan, jadi tidak adakan, nafikan semua keyakinan kita kepada makhluk. Hanya yang ada ke dalam hatinya hanya Allah saja. Jadi hanya Allah. Waktu itu Abu Jahal ditawarin oleh Rasulullah. Hei Abu Jahal, sok maneh mun kasarama bisa jadi pemimpin yang benar-benar mantap 10 kali lipat jadi pemimpin, katanya gitu. Wah bener, wah tapi ada syaratnya, sok 10 syarat gitu, naon cik Abu Jahal dia pengen menguasai. Bener kamu mau, cuma satu syaratnya, mau ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nggak mau, ditawarin gitu nggak mau Abu Jahal. Kenapa? Karena orang Arab tahu makna la ilaha illallah, bahwa menafikan dirinya sendiri justru harus merendahkan diri sendiri kan. Abu Jahal mah sombong orangnya, jadi nggak mau, dia tuh hatinya harus udah keras.
Jadi kalimat la ilaha illallah ini sangat dahsyat sekali. Jadi kita harus meyakinkan bertemunya kita sekarang ini karena Allah. Terus sekarang hujan ini karena Allah. Daun yang turun aja beberapa helai daun dari ini karena Allah. Udah ngedip aja ini karena Allah, subhanallah. Bisa nggak gitu hati kita terus ini kepada Allah, karena meninggal bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah dahalal jannah, kata Rasulullah. Bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah di saat mau sakaratul maut aja. Itu karena berat itu nanti godaannya, setannya banyak. Kita terus takarrub kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya untuk bisa dicintai oleh Allah? Bagaimana caranya? Insya Allah harus banyak mengikuti sunnah-sunnah. Ya, terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kata Allah, qul in kuntum, katakanlah ya Muhammad, katanya gitu pada orang-orang di sekitarmu, genarium gitu. Allah berfirman gitu kan, katakanlah gitu, jika kalian benar-benar mencintaiku, kata Allah, qul in kuntum tuhibbun fattabi'uni, kata Allah, ikuti Rasulullah. Jadi segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah ya dikerjakan, ya. Kalau Rasulullah melarang, jangan terpikirkan sedikit pun, mikirkan ge jangan entong, barulah dilaksanakan. Wah, orang terpikiran mah, kumahanya mun urang hayang ngarampok bang gitu mah. Jadi eta teh geus kapikiran ulah gitu. Ulah. Itu segala sesuatunya sudah diatur oleh Rasulullah gitu. Semua pedoman-pedoman kita upami hoyong dicintai oleh Rasul, udah pasti Allah mencintai kan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuh. Pasti aku akan mencintai, kata Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah? Orang-orang yang mengerjakan sunnah-sunnah Rasulnya. Fattabi'uni, ikutin Rasul. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi diampuni dulu dosa-dosanya. Setelah dosa-dosanya misalnya di sini diampuni, ya air ini habis, ini dosa ya, misalnya air habis sudah habis, dosanya udah habis, barulah kita insya Allah keberkahan datang. Insya Allah tanpa dengan usaha ikhtiar sedikit pun akan mendapatkan hasil yang banyak. Nah, kayak perkara rezeki, benar perkara rezeki harus diusahakan, diikhtiarkan sesuai dengan usahanya ada, ya. Nah, terus yang bersyukur juga gimana ayatnya? Apalagi ayatnya yang bersyukur, ayat Ibrahim, surat Ibrahim, gimana? Diapalkannya jadi bersyukurlah kepada Allah, niscaya akan aku tambah. Jadi itu salah satu rezeki. Terus lewat istighfar, lewat sholawat, ya. Satu lagi ada rezeki yang tidak disangka-sangka, katanya tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'alhu mahruzan wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Subhanallah, at-talaq gitu. Jadi orang yang bertakwa ini insya Allah dengan bukan berarti diem ya, maksudnya berarti kerjanya sedikit pun, namun orangnya takwa kepada Allah, rezeki akan urusan dunia diberesin ku Allah, terus diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, ya, subhanallah. Nah, terus tadi itu apa, doa itu ya, itu meminta kepada Allah dijauhkan dari siksa kubur, karena memang ya mun dibaca setelah doa tahajud, meminta kepada Allah. Terus nanti ada doa supaya kita biasa itu setiap sholat biasa dibaca setelah at-tahiyat, ya, setelah at-tahiyat itu bacain aja itu. Jadi ya terakhir ya, setelah innaka hamidum majid, lalu Allahumma inni a'udzubika, itu harus dihafalin ya. Kalau sholat sih, kalau udah misalkan 4 rakaat ya, kalau misalkan udah 2 rakaat itu berapa? Ambil yang tersedikit apa? Misalnya kita tadi tuh udah di 4 atau 3 gitu ya, udah aja ambil yang itu aja, jadi dia nggak usah tambah. Nah, nanti sebelum at-tahiyat ada sujud sahwi, kalau lupa. Sujud sahwi ada apa doanya?
Sujud sahwi dilakukan setelah salam atau sebelum salam. Apabila kita lupa dalam sholat, kita harus sujud sahwi dilakukan 2 kali sebelum salam. Jadi udah sujud, ini lagi, sujud lagi 2 kali ya. Sebelum salam dilakukan, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya sujud sahwi subhanaman la ya'namu wa la yashu. Subhanaman la ya'namu wa la yashu. Maha suci Allah ya, yang tidak mungkin tidur dan lupa. Jadi Allah mah lupa, manusianya lupa. Tuh subhanallah ya, ada ilmu lagi. Upami abdi teu tiasa ngajawab ke laporan ka guru. Harus nambah ilmu. Sigana nu keur mah tunu. Bagus, Tengkom juga ada pertanyaan saya itu. Nah itu doa yang tadi itu dahsyat, itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita diamalkan doa-doa yang tadi, subhanallah, menjadikan ilmu ini jadi bermanfaat. Jadi ada faedahnya di majelis taklim ini. Ini majelis taklim bisa kehitung ya berapa orang, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini majelis yang sangat besar, sangat besar. Jadi tidak ada majelis yang membicarakan kalimah-kalimah thayyibah meskipun 3 orang ini adalah majelis yang sangat besar. Karena apa? Yang besarnya apa? Karena dihadiri oleh para malaikat-malaikat bersaf-saf. Kalau kita dikasih kasat mata ini bisa melihat, subhanallah, kita ini diberikan sakinah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut hadis, bapak-bapak kita yang atau ibu kita yang sudah tidak ada, dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat-malaikat yang masuk. Itu. Jadi ada yang beranggapan bahwa doa kita tidak sampai ke sana. Justru orang yang di alam barzah ini memerlukan setiap saat doa kita. Kasihan mereka. Doakan terus. Jadi apalagi doa yang soleh itu, subhanallah. Begitu kita berdoa kepada ibu bapak kita yang sudah tidak ada, itu dibahagiakan di sana. Tapi begitu kita melakukan maksiat, sedih. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti diakhiri lagi 5 menit lagi. Satu lagi ya. Kebetulan ini dulu diajarin ngaji ya, kalau misalkan ini buat gerakan sholat setelah sujud gitu ya, ini duduk di antara 2 sujud. Ada yang lihat ini kakinya begini, ada yang begini nih kan? Ya. Nah kalau dulu diajarin harus begini ya. Yang itu yang kedua yang benar. Nah, ini. Menurut saya, kalau saya begitu. Nah, jadi nggak boleh ngelipet ya. Nggak boleh ngelipet di antara 2 sujud. Dari dulu diajarin harus selalu begini. Betul gitu. Di Al-Quran ada ayatnya. Kalau manusia boleh beristri 4 ya? Iya ada. Ada Bisa ya. Itu benar. Ada betul. Yang penting kita gini, harus iman kepada Al-Qur'an ya. Intinya itu, iman pada Al-Qur'an. Jadi sebenarnya halal bagi laki-laki ini memperistri 4 orang, halal ya. Betul halal, tapi kan belum tentu. Kalau saya mah niat atau enggaknya kan belum tentu. Ya. Kan urusan jodoh mah bukan urusan kita. Urusan jodoh, mati, kebahagiaan orang nanti bahagia atau tidaknya nanti setelah meninggal, kita bukan urusan kita. Yang penting satu, harus iman aja, itu dulu, iman. Ya. Memang begitu. Asal adil di sana, ada adilnya gitu. Adil. Tapi Nek, itu kalau nenek ngomong gitu, itu perempuan-perempuan yang datang ke pengajian itu, jemaah-jemaahnya, perempuan-perempuan itu memang mereka siap, bukan jalan ini, mereka siap jadi yang kedua, atau ketiga, atau keempat. Jadi nanti kalau istri-istri kita dididik ya, ini oke itu yang nonton ya. Kalau kita istri-istri kita dididik dengan benar-benar amalan yang sesungguhnya, agama yang sempurna, ulah orang elek nyandong, disuruh nanti sama istri. Iya pasti disuruh, karena beda amalannya. Beda. Nah,
itu kalau saya salut ya terus terangnya yang punya istri ya, tapi yang terutama yang benar-benar ustadz, benar-benar ustadz. Saya salutnya apa? Salutnya mereka bisa mendidik istrinya dengan ilmu agamanya dengan baik. Kan kadang-kadang para istri kadang-kadang ngomong, emang ada jalan itu aja yang menuju ke surga teh, kan ada gitu. Jadi intinya begini, satu, para istri ini harus iman kepada Al-Quran. Di sana dihalalkan ya, dihalalkan bagi laki-laki untuk punya istri 4. Soalnya kan porsi oke lamun hiji mah dijadi ke atau 2. Nah, lamun 4 mah kokoh tuh. Oh, ada jawab, oh 6 atau lebih kokoh bisa. Enggak, itu tidak di dalam Al-Quran. Mun istri berarti tilu istrinya, istri mun 4 ispornya. Iya. Itu dari Jadi yang penting itu aja. Ya, pengajian seperti ini kan kita bahas. Yang penting para istri-istri ini harus yakin dan iman kepada Al-Quran ya. Kalau saya sih belum ini ya, belum belum siap amal. Iya. Karena dengan ilmu saya yang masih sebegini gitu ya. Kok ini kita bahas sih ibu yang ini kan? Iya, tapi nanti ya, tapi gini ya, ini kita harus eksak ya pemikiran kita ya. Jadi jangan dulu emosi. Kalau kita mendidik, ingat santuy aja. Kalau kita mendidik istri kita dengan baik, dengan dasar amalan-amalan, setiap harinya kita taklim, setiap harinya kita dijejelin dengan agama dan mengerti secara agama yang sempurna itu bagaimana taatnya kepada Allah dan pada Rasulullah SAW. Mual kita yang nyari, justru kadang-kadang istrinya nyari, Pak, mending hiji deui Pak, cari lagi. Nah itu nanti. Itu tapi itu apa? Maksudnya ini topik ini juga ini nggak ada habis kan? Agama nggak bisa ketemu logika gitu. Iya betul sekali. Kalau diposisiin ke perempuan, Ya. ini makanya memang Berat. luar biasa susah. Ya makanya beratnya itu jangankan begitu istri Nabi aja waktu cemburu nyandar di kuman panas atuh itu seorangnya panas membara gitu. Apalagi istri-istri yang seperti yang sekarang ini kan, waduh imannya kan harus pelan-pelan harus belajar dulu dengan keimanan bagaimana. Itu udah makanya kan tadi aja kita dibandingkan dengan para sahabat tuh jauh sekali. Apalagi kita para sahabat aja jadi du imanakum katanya gitu, perbaharui iman kamu. Wah, dengan cara apa lagi nih, bagaimana? Jihad sudah, apa segala sudah. Ucapkan dengan berbanyak kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu hati-hati, dahsyat sekali. La ilaha illallah menafikan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Nafikan semua. Kita ini makhluk kecil, Allah yang besar. Kita makhluk tiada kuasa, Allah yang kuasa. Jadi gituin, nafi isbat namanya. Dunia kecil. Dunia kecil, akhirat besar. Yang penting ya para istri ini semua harus iman ya. Iman. Jadi laki-laki mau istri 4 juga halal itu. Masalah halal. Anissa berapa? Anissa ayat coba di antara 6, 7, 8 itu. Anissa coba dibuka. Enggak apa-apa kita cek Anissa buka aja. Gitu. Enggak, soalnya kayak benar-benar diajakin gitu. Pernah dengar. Diojok-ojok. Kenapa sih? Tapi selalu pengen yang lebih muda, maksudnya nyarinya gitu ya, serius nanya. Ya. Ini nanya siapa emosi? Jadi gini ya. Ini emosi gimana? Kita sekarang ya maaf ya. Mudah-mudahan kalau saya terus terangnya masih belum siap amal ya. Betul. Kalau kita gitu. Jadi, tapi kita ada keuntungannya, kayaknya maksudnya gini, banyak wanita-wanita sekarang ya maaf yang jadi PSK di mana-mana gitu ya. Jadi perempuan ini lebih banyak daripada laki-laki ternyata. Nah, kalau mungkin istrinya kita 2 lumayan mengurangi PSK gitu ya. Kalau istrinya 3 mungkin lagi mengecil lah. Maksiat. Nah kalau 4 semua 4 ya istrinya 4 misalnya ini kan saya naruh kalau istrinya 4 semuanya mungkin tidak ada yang berbuat maksiat. Iya tapi kan kalau berbuat maksiat tapi kebanyakan kan yang lebih nyarinya Ya itu makanya kan masalah jodoh kita tidak tahu itu urusan Allah, mau yang muda mau yang tua. Itu orang itu sudah ada garisannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rezekinya yang muda, mungkin dikasihnya alhamdulillah.
Maaf ini mah topiknya. Soalnya Nggak apa-apa. pengajian itu berkali-kali datang teman-teman aku. Ya bagus. Memang saya juga begitu. Jadi ketika saya diajak ke suatu pengajian begitu, tapi kan mindset itu harus berpikir ya. Maksudnya berpikirnya begini. Wah, ini orang lain tujuannya ngaji tadi. Jadi niatnya karena Allah itu juga tidak ada. Jadi niatnya dulu karena Allah dulu. Jangan kita itu. Jadi kalau niatnya ke sana dulu, wah semangat ada yang bisa isi orang. Niatkan dulu lillahi ta'ala terus terang aja niatnya. Nanti perkara jodoh mah udah ada garisan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan madorot dan manfaat ini kepunyaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu takwar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi, Mbak. Ini penting juga baru dibahas sama Adit sama Iya tentang pengajian. Ya. Adit kan kemarin jalan ke Blitar segala macam Ya, sama siap. Jawa Timur sama teman itu dalam proses hijrah juga. Ini tentang ziarah. Mau nanya tentang ziarah ke makam maksudnya yang kayak Waliullah. iya. Itu Adit nanya karena Adit pernah ngalamin zaman aku kecil, zaman aku SMP SMA gitu. Papa pernah nampung orang yang seperti itu. Tapi menurut aku banyak yang ngaconya secara kelihatan manusia gitu. Jadi itu beda tipis sama musrik kalau menurut Adit. Makanya dia pengen nanya batasannya seperti apa. Karena si teman Adit ini, iya nanya ke Adit. Iya nanya ke Adit, teman kamu sholatnya gimana? Nah itu sholat aja di waktu di Blitar. Hampura ini mau bukan Adit gimana? Adit 5 waktu jalanin, dia enggak gitu. Menurut Adit Betul. Ukurannya bagus dia. Jadi ukurannya melihat seseorang itu dari amalannya dulu. Bagus. Saya setuju sekali. Enggak Hampura kalau Adit. Enggak apa-apa. Ini soalnya yang Jadi ziarah sunnahnya kubur aja, ini, jauhin larangannya masih susah. ziarah kubur ini Rasulullah pernah memerintahkan supaya kita ingat bahwa kita akan balik Iya, ke kubur ya. Dan Rasulullah melarang karena banyak yang tadi itu dijadi musyrik. Iya. Jadi nggak jadi masalah kalau Meminta niatnya gitu, meminta. memintanya kepada kubur itu salah. Iya. Jadi, tapi memintanya kepada Allah supaya di dalam kubur ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak jadi masalah. Nah ini banyak sekali hati-hati sekali, makanya doa yang tadi yang 4 tadi itu dari fitnah ya, fitnah merasa dari hidup kita, fitnah kubur, fitnah dajjal terutama. Insya Allah kita nanti akan paham kalau kita baca terus doa itu. Contoh gini, wah si eta mah bid'ah itu sesuai dengan sunnah. Iya. Kan kadang-kadang begini, sunnah ini apa sih yang dinamakan dengan sunnah? Ucapan oleh Nabi kauli ya. Terus perbuatan Nabi hanya sampai di sana. Sekarang ada salah satunya sunnahnya yang didiamkan oleh Nabi itu, apakah itu bukan sunnah Rasul? Jadi takriri ada takrir misalnya begini ya, misalnya begini. Pada suatu saat saya udah cerita di sini, jadi supaya lebih yakin lagi ya. Rasulullah datang dengan nama Khalid bin Walid dengan rekan-rekannya, dan di sana ada bakar dab itu beyawak ya, dab. Kata Khalid bin Walid, ya Rasulullah makanlah dab ini. Rasulullah, aku tidak memakannya. Loh kenapa? Haram. Ini tidak ada di negeri saya, di kaum saya, dab ini tidak ada. Jadi saya tidak mau makannya. Apakah dengan Rasulullah ini tidak memakan apa lantas menjadi haram? Gitu ya. Kan Khalid bin Walid, apakah Rasulullah haram? Enggak. Oh sudah tidak haram, memakan. Khalid bin Walid di depan Rasulullah dan Rasulullah mendiamkan. Nah itu hati-hati, itu banyak bid'ahkan gitu ya. Nanti itu salah satu contoh aja. Terus satu lagi ada sholat, apakah tangan dulu atau lutut dulu yang duluan, gitu kan? Nah, itu dua-duanya juga benar, ada sesuai dengan hadisnya. No salah mah kepala hukum, ngajedut langsung. Jadi bid'ah banyak di bid'ah segala macam. Nanti kita minggu depan kita belajar khusus tentang masalah bid'ah. Yang tadi aja contohnya satu udah cukup menurut saya ya. Jadi dengan diamnya Rasulullah pun itu
ada kesimpulan banyak karena Khalid bin Walid memakan itu berarti nggak jadi masalah. Contoh hal lagi kita di pekuburan kan sunnahnya kirim Al-Fatihah gitu kan, baca. Apakah Al-Fatihah itu bukan Al-Quran? Katanya banyak orang yang ngomong di dalam kubur mah tidak boleh membaca ayat Al-Quran kan? Ya, Ada yang ngomong begitu. Apakah Al-Fatihah bukan Al-Quran? Al-Fatihah itu Ummul Quran. Ummul Quran itu apa? Ibunya Al-Quran itu Al-Fatihah itu. Jadi kita tuh harus bergaul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, yang saling mengingatkan. Kalau orang di jalan batur tuh sholat, orang tuh ketika bawa melek kan gitu. Jadi harus dengan orang-orang yang soleh. Begitu kita lupa ingetin, tajam sholat, kalau sholat, mantap ya. Ya udah gitu aja, nanti minggu depan kita akan bahas tentang masalah bid'ah, dolalah. Kan ada hadisnya bid'ah dolalah finnar. Jadi bid'ah itu hal yang baru yang tidak dilakukan oleh bid'ah. Dolalah itu sesat, finnar itu masuk neraka. Kita harus bisa milah-milah bid'ah. Kadang-kadang ada tahlilan juga disebut bid'ah. Ada yang gitu, hati-hati. Kita mah lillahi ta'ala aja, bagus kan tadi kan kalimat kunci surga itu ada di tahlil, la ilaha illallah. Jadi pintu surga itu ada kalimat la ilaha illallah di sana. Jadi kunci surga itu kalau kita bisa mengucapkan meninggalnya sakaratul maut, kita mengucapkan la ilaha illallah, sudah dibuka kunci surga. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan kiparat majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.